Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kali ini saya akan membahas 5 pegulat yang sedang cedera di WWE dan update situasinya dan kapan mereka akan kembali bergulat lagi di dunia gulat profesional, khususnya di WWE. Yang pertama kita bahas ada satu pegulat wanita yang diam-diam ditarik keluar WWE, bukan berarti dipecat ya, tapi memang sedang kena injury. Dia adalah Queen Zelina, atau sepertinya kita sebelumnya kenal dengan nama Zelina Vega. FYI, Zelina Vega itu di bulan Mei 2022, bulan Mei kemarin, dia dikeluarkan begitu saja, tidak dimasukkan ke TV lagi karena sedang cedera lutut. Ini dikabarkan oleh PW Insider ya, yang katanya Queen Zelina Vega itu akan kembali lagi dalam waktu dekat. Dia sudah off sejak bulan Mei lalu. Jadi kalau mungkin dia akan kembali setelah SummerSlam, itu bisa jadi terjadi ya untuk Queen Zelina. Dan injury yang dia hadapi, cedera yang dia hadapi itu adalah hanya cedera lutut biasa yang mungkin hanya butuh waktu sekitar beberapa bulan saja untuk pemulihannya, dan kemungkinan besar akan kembali setelah SummerSlam ya. PW Insider melanjutkan kabarnya, katanya Zelina Vega memang harus out of action atau tidak muncul di tayangan WWE itu selama 6 hingga 8 minggu lamanya, dan kemungkinan akan return dan tersedia di waktu-waktu SummerSlam, mungkin sebelum SummerSlam atau mungkin sesudah SummerSlam. Dan katanya Queen Zelina akan kembali dan akan diberikan sebuah push yang cukup besar, bisa jadi langsung dia ke title picture ya di untuk Raw Women's Champion ataupun untuk SmackDown Women's Champion. Kita harus menunggu apa yang akan diberikan oleh WWE kepada Queen Zelina ya. Lanjut lagi, informasi berikutnya adalah datang dari The American Nightmare, Cody Rhodes ya. Saya sempat dan sering membahas tentang Cody Rhodes ya di video-video saya sebelumnya, kalau memang Cody Rhodes itu butuh waktu yang cukup panjang hingga 9 bulan lamanya untuk bisa clear to return, bersiap untuk kembali dari cederanya. Dia mengalami cedera otot yang cukup parah di bagian bawah ketiaknya ini ya, kalau nggak salah ya, yang membuat dia pendarahan. Walaupun dia kena pendarahan seperti itu, dia tetap bertanding pada saat Hell in a Cell match, di mana dalam balik layar diceritakan dokternya, katanya Cody Rhodes boleh kembali karena memang itu keinginannya Cody Rhodes sendiri, karena memang tidak akan bisa ada kerusakan yang lebih parah lagi yang dia akan dapatkan. Tetapi imbasnya gara-gara pertandingan Hell in a Cell yang memang dipaksakan oleh Cody Rhodes ini untuk dilakukan, itu membuat cederanya jadi pulihnya atau untuk bisa cepat kembali itu nggak bisa, pulihnya akan lama. Tadinya berpikir Cody Rhodes akan bisa pulih selama 4 bulan, siap-siap untuk SummerSlam gitu ya. Nggak akan bisa karena memang kondisinya terkesan atau nyatanya itu cukup parah dan membuat Cody Rhodes harus cedera dan harus pemulihan dalam waktu yang cukup panjang. Dan diinformasikan kalau Cody Rhodes kemungkinan akan return pada saat Royal Rumble, atau mungkin lebih lama lagi, mungkin menjelang WrestleMania. Yang jelas program Cody Rhodes untuk WrestleMania itu akan ada pastinya ya, karena memang di waktu setelah akhir tahun ini mungkin Cody Rhodes sudah bisa cukup pulih untuk kembali aktif dan bergulat di WWE. Dalam acara Busted Open Radio Podcast, Cody Rhodes bilang katanya dia tidak dikasih tahu oleh WWE ataupun dokter kapan dia akan bisa pulih. Dokter nggak memberitahu kalau dia akan bisa selesai 6 bulan, dia bisa selesai selama 9 bulan. Dokter nggak ngasih tahu ke Cody Rhodes ini. Yang bilang 9 bulan, 6 bulan itu adalah kemungkinan, tapi dokter itu sendiri tidak ngasih tahu Cody Rhodes itu bisa pulih kapan, bisa lebih baikan kapan begitu. Tujuannya, kata Cody Rhodes, tujuan dokter itu tidak bilang kayak gitu. Katanya ya Cody Rhodes orangnya agak keras kepala ya, karena memang kalau misalnya dibilang dia udah cukup pulih di tanggal segini, dia mungkin sudah akan bersikeras untuk return dalam waktu yang tidak
semestinya dalam waktu yang lebih awal begitu. Ini dokter dan orang WWE mungkin menghindari hal tersebut. Mereka tahu karakter Cody, jadi mereka memutuskan untuk tidak memberitahu Cody kapan Cody bisa pulih, kapan waktu atau masa pulihnya ini berapa lama gitu durasinya begitu. Dan yang kita tahu, Cody Rhodes return untuk WrestleMania 39. Kita harus terus bersabar ya untuk menantikan kehadiran Cody Rhodes lagi di American Nightmare. Lanjut lagi, yang ketiga ialah Rhea Ripley, yang harusnya dia ada match di Money in the Bank melawan si Bianca Belair for the Raw Women's Champion. Dia juga lagi naik banget, lagi di push di Judgment Day. Sayangnya dia tiba-tiba kena injury ataupun cedera dalam matchnya sebelum menjelang Money in the Bank ini, dan akhirnya Bianca Belair harus menghadapi penantang baru yaitu Carmella. Dalam laporannya dan dalam informasi tweetnya, kabar di sosial media kalau si Rhea Ripley itu akan kembali dalam waktu dekat. Dia jadi cederanya Rhea Ripley ini tidak parah begitu ya. Dia hanya butuh waktu untuk pemulihannya, butuh waktu untuk istirahat dan berhenti sejenak untuk aktif bergulat. Kenapa? Jadi pasalnya dalam pertandingan kalau nggak salah 2 minggu sebelum Money in the Bank atau 3 minggu sebelum Money in the Bank, si Rhea Ripley ini tuh giginya tuh hampir copot begitu ya, karena mungkin tidak sengaja ditendang ataupun dipukul begitu. Ini membuat kondisi si Rhea Ripley setelah match itu dia harus diberikan perawatan medis untuk giginya biar kembali seperti semula, dan juga diumumkan kalau Rhea Ripley ada masalah cedera di otak, guys. Dave Meltzer dari Wrestling Observer Live ini berspekulasi ya, kalau yang cedera yang kaitannya dengan otak itu biasanya concussion atau gegar otak. Tapi Rhea Ripley sendiri itu tidak mengumumkannya kalau itu adalah bagian dari gegar otak, dan WWE pun juga tidak ngasih tahu kalau ini cederanya apa. Yang jelas dia harus berhenti sejenak, dan walaupun cederanya tidak jelas ini memang ada kaitannya dengan otak. Kalau WWE kan protokolnya kalau memang ada kaitannya dengan concussion atau otak begitu ataupun cedera kepala, dia harus walaupun sudah pulih udah mungkin bisa bertanding, tapi WWE harus memperpanjang masa pemulihannya biar benar-benar pulih baru bisa bertanding lagi. Jadi Rhea Ripley masih harus menahan diri untuk bisa return lagi di dunia gulat profesional di WWE. Tapi yang jelas cederanya atau pemulihannya tidak akan memakan waktu lama. Lanjut lagi, dia adalah yang keempat, Big E. Guys, kita harus menurunkan harapan kita buat teman-teman yang ngefans sama Big E, yang senang penampilan Big E, karena dengan cedera leher yang parah yang sempat dilakukan Rich Holland kepada Big E pada saat bertanding, Big E yang lehernya patah itu ada kemungkinan ini Big E sendiri yang ngomong ya, ada kemungkinan kalau Big E tidak bisa kembali lagi bergulat, karena banyak nih pegulat-pegulat yang harus berhenti gulat karena cedera leher. Sebut saja 2 nama besar, Stone Cold sama Edge pada saat itu, yang harus berhenti bergulat, berhenti aktif bergulat sampai mereka umurnya udah tua banget, baru mereka return lagi. Jadi ini cedera yang tidak bisa kita sepelekan ya, karena Big E juga paham dengan hal itu, dan saat ini kondisi Big E sudah membaik lah kalau misalnya kita bisa ngomong secara medis ya, karena dia sudah melepas brace-nya di leher itu dan dia sudah mulai biasa lagi. Tetapi dia sadar, dan kita semua harus sadar kalau cedera ini cedera yang bukan main-main, yang dimana Big E harus tetap stay at home, tidak menjadi pegulat lagi dalam waktu yang cukup lama. Ada timeline yang diberikan Big E di sini, yaitu adalah bulan Maret 2023. Tapi Big E bilang katanya nggak tahu kedepannya apakah dia bisa return ataupun pemulihannya selesai di bulan Maret 2023 nanti. Tetapi yang jelas saat ini dia harus stay positif, harus mengapresiasi semua yang terjadi, harus menjalaninya dengan baik begitu, agar dia tidak
stres gitu ya, memikirkan masa depan karirnya di dunia gulat profesional. Yang jelas teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui dan semua fans gulat ketahui, kalau Big E ini harapannya untuk bisa bergulat lagi adalah cukup kecil sampai nanti pemulihannya ini ataupun jelang pemulihan cedera lehernya ini membaik, ada miracle ataupun keajaiban yang terjadi, mungkin cepat dalam waktu yang cukup panjang penyembuhan yang dilakukan oleh dokternya ini, terapi-terapi yang dilakukan kepada Big E itu bisa membuat Big E menjadi prima dan siap bertanding. Kita belum tahu ya ke depannya ya. Tapi yang jelas saat ini Big E masih baik-baik saja, masih menerima dan legowo dengan kondisi yang dia hadapi saat ini. Dan kabarnya Ridge Holland, buat yang mungkin belum paham ya, karena Ridge Holland ini membanting suplex Big E, kayaknya kesalahannya Ridge Holland juga. Tapi juga Big E pikir kalau itu kesalahannya dia. Tapi Ridge Holland itu bukan berarti dia cuek aja. Ridge Holland itu sangat-sangat menyesal melakukan hal tersebut dan dia minta maaf berkali-kali. Dia merasa nggak enak sama Big E pada saat setelah dia melakukan itu dan membuat Big E cedera parah. Dan Big E merasa it's okay, ini adalah resiko bergulat, ini resiko yang harus dihadapi. Jadi it's okay, nggak usah begitu dipermasalahkan. Nah, Ridge Holland langsung biar bisa continue dan lanjut untuk bergulat di WWE begitu. Dan kan sikapnya Ridge Holland yang sangat bisa dibilang cukup menghargai, cukup menyesal dengan perbuatannya. Jadi locker room atau orang-orang di belakang layar WWE ini tidak merasa Ridge Holland ini jadi seseorang yang harus disalahkan terkait tentang cederanya yang didapatkan oleh Big E ini, teman-teman. Jadi kesimpulannya Big E belum tahu akan return menjadi pegulat lagi atau dia harus pensiun dan jadi orang-orang di belakang layar seperti Jason Jordan. Lanjut lagi adalah nama besar satu ini adalah Randy Orton. Seperti yang diketahui teman-teman, sebelumnya Randy Orton ini diskedulkan untuk feud dengan Roman Reigns di SummerSlam. Harusnya SummerSlam adalah Randy Orton versus Roman Reigns. Tapi karena kondisi Randy Orton yang mana sudah aktif cukup lama, dan ya namanya pegulat yang sudah sering bertanding melakukan gerakan-gerakan manuver-manuver yang memang membuat badannya kesakitan dan dilakukan terus-menerus, pasti akan ada di mana kondisi tubuhnya harus istirahat dan juga harus ada yang diperbaiki begitu. Nah, ini kondisi yang dihadapi WWE saat ini dan Randy Orton harus sideline, harus mundur terlebih dahulu, mundur sejenak untuk pemulihan dan juga operasi cedera bagian punggungnya kalau nggak salah. Dan ini membuat WWE memutar otak WWE. Terus gimana nih? Terus siapa yang harus gantiin Randy Orton harus jadi penantangnya Roman Reigns? Ya, apa boleh buat, mereka kembali memilih Brock Lesnar untuk bisa jadi penantangnya Roman Reigns di SummerSlam. Anyway, Randy Orton itu kabarnya akan tetap off hingga akhir tahun 2022. Dan kita mungkin harus ekspektasi di Royal Rumble Cody Rhodes dan Randy Orton akan return mungkin ya. Dan mereka pasti sudah disiapkan WWE untuk ada storyline besar menuju WrestleMania 2023. Ini dikabarkan oleh Fightful ya. Kalau Randy Orton itu dalam waktu dekat atau mungkin sudah operasi begitu untuk cederanya, dan ini membuat dia harus tetap stay tidak beraksi sampai akhir tahun 2022 sampai tahun 2022 ini selesai begitu. Dan silakan komentar pendapat teman-teman semuanya terhadap kabar update dari kondisi pegulat-pegulat yang telah cedera. Silakan komen di bawah. Terima kasih.